Hai, kembali lagi di YouTube channel Miss Sari. Mohon maaf ya, sudah lama saya tidak menyapa teman-teman dengan konten-konten di YouTube channel ini. Baik, saya akan berbagi tips seputar SBK, beasiswa LPDP. Tapi sebelumnya saya minta maaf karena baru kali ini bisa menyapa Anda lagi karena 2 pekan 3 pekan kemarin itu sangat sibuk dengan jadwal kuliah dan juga sedang melakukan riset saya, dan juga saya baru saja mendapat musibah bahwa keluarga saya, salah satu anggota keluarga saya meninggal dunia. Jadi alhamdulillah ya, kalau saat ini kita masih bisa bertemu, masih bisa menghirup udara segar, alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan dulu selamat kepada teman-teman yang lulus dalam seleksi administrasi beasiswa LPDP. Ada banyak testimoni yang mampir ke DM saya di Instagram saya, itu menyatakan rasa syukurnya karena setelah menonton video-video saya, alhamdulillah berhasil melalui seleksi berkas ya, pemberkasan, alhamdulillah. Nah, selanjutnya teman-teman akan menghadapi tes SBK, yaitu seleksi berbasis komputer. Nah, di sini saya akan membahas SBK secara lebih rinci ya. Waktu video yang lalu itu saya hanya membahas bagaimana menyiapkan diri untuk tes SBK dan bagaimana hasilnya dan bagaimana mengatasi emosi atau hal-hal yang tidak kita rencanakan seperti itu. Nah, kali ini saya akan membahas soal-soal yang saya alami waktu seleksi berbasis komputer beasiswa LPDP. Oke, di sini saya ada bukunya. Ini yang masih saya simpan di rumah karena beberapa sudah saya bagi-bagi ke keluarga dan ke sahabat yang ingin tes CPNS dan juga tes beasiswa. Jadi kalau cari toko buku, cari aja yang namanya TPA Oto Bappenas gitu ya. Saya beli ini dan banyak yang keluar sih soal-soalnya dari sini. Wow, bahkan masih ada tanggal saya beli ya. Tanggal 13 bulan September 2019. Itu belum pengumuman ya, belum pengumuman beasiswa pengumuman seleksi administrasi, tapi saya sudah beli bukunya ya, seperti yang saya ceritakan di video tersebut. Oke, nah di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman sebenarnya tes apa aja sih gitu ya. Kita akan belajar ini kemampuan verbal, kemampuan kuantitatif, kemampuan penalaran, kemampuan spasial, ya itu. Jadi selain kita belajar kemampuan-kemampuan ini, skill-skill ini, maka kita juga akan ada prediksi soal, ada juga praktis tes, ada kunci dan pembahasannya. Jadi ini lengkap banget. Saya beruntung saya beli itu. Harganya dulu tahun 2019 Rp135.000 gitu ya di toko buku besar. Oke, saya akan ceritakan kemampuan verbal itu berarti tentang kita bagaimana kita mengetahui mana kata sinonim, mana yang antonimnya, analogi dan juga wacana. Jadi karena saya orang bahasa ya, saya suka banget kalau bagian yang kemampuan verbal, dan biasanya kalau psikotes memang kemampuan verbal ini yang paling besar ya nilainya buat saya. Nah, jadi ini saran saya dihafalkan gitu loh. Memang harus dihafalkan. Jadi selain latihan, ini juga emang harus dihafalkan. Apalagi hal-hal yang kita kayak baru denger gitu loh. Kayak ini contohnya saya lihat ini ya, adicita. Adicita itu ideologi gitu kan. Adikong, adiluhung. Adiluhung artinya mulia, tinggi mutunya. Nah, saya ingat aja yang depannya adi itu biasanya tinggi gitu ya. Jadi saya ngambil belajarnya begitu ya. Jadi mana yang kira-kira ada kata adi, jadi bisa jadi ngafal itu nggak pure 100% saya hafal semua, enggak, tapi saya pakai logika juga gitu cara menghafalnya. Oke, jadi ini betul-betul latihan, dan ini banyak sekali yang keluar yang saya tuh senyum-senyum gitu waktu mengerjakan. Wah, ini
yang saya udah pelajari gitu ya. Makanya saya merasa bahagia dan merasa yakin waktu itu gitu kan. Walau ternyata ada orang yang skornya jauh di atas saya gitu ya, tapi alhamdulillah skor saya masih memenuhi grade-nya gitu kan, passing grade, sorry. Nah, jadi ada juga tentang paragraf, misalnya ada teks gitu kan, ada teks, nanti ditanya apakah ini sebab akibat, apakah ini akibat sebab gitu kan, atau dia khusus umum, generalisasi, seperti itu. Jadi kayak logika aja sih ketika kita membaca ini masuknya ke mana gitu ya. Kemudian ada latihannya, nih latihan soal, persamaan kata segala macam. Jujur waktu latihan sih saya benar-benar apaan ini, baru tahu gitu ya, apa ini kata ini, kok nggak pernah denger gitu. Jadi kayak nih, jenggala, apa itu jenggala ya, saya langsung lihat kuncinya kan. Setelah saya jawab, kemudian banyak yang salah ya, saya lihat kuncinya mana yang betul, akhirnya saya ulang lagi seperti itu. Jadi biar inget terus gitu kan. Kemudian lawan kata, selesai lawan kata, nah ini belajar wacana ya, misalnya manakah gagasan utama paragraf ke-1, seperti itu. Tapi seingat saya waktu SBK sih nggak ada ya, tapi kenapa enggak, belajar aja gitu kan. Nah seperti ini, hubungan isi antar paragraf. Jadi misalnya jawabannya A, paragraf ke-1 jadi penyebab paragraf kedua, paragraf kedua menjadi penyebab paragraf ketiga, kayak gitu. Logika sih sebenarnya, logika aja. Saya yakin teman-teman bisa. Oke, asalkan latihan terus ya. Practice makes perfect katanya kan. Oke, selanjutnya selain ini saya akan membahas ini namanya apa ya, jenisnya yang kayak gini nih. Oh, padanan kata. Ya, lihat padanan kata. Jadi contohnya kosong, titik 2, hampa sama dengan cair, titik 2, apa gitu. Nah, apa nih yang cocok gitu kan? Mata, telinga, lidah, apa gitu ya. Terus kursi, rotan, pintu, kayu gitu ya. Halaman, buku, kamar, apa? Berarti kan halaman bagian dari buku, berarti kamar bagian dari rumah, kayak gitu ya, padanan kata. Oke, yuk next, selanjutnya adalah logika. Oke, ini wacana sudah. Nah ini yang banyak coret-coretan berarti ini udah mulai berhitung ya. Jadi saya waktu itu belajar logika matematika itu atau kemampuan kuantitatif. Kuantitatif di sini bicara soal aljabar, aritmetika, dan deret. Nah, buat saya ya gitu, aduh ini benar-benar saya harus belajar gitu. Kenapa? Karena ini kemampuan dasar yang menurut saya sudah menguap gitu. Karena saya udah jarang pakai ini ya kan. Saya sebagai dosen, kemudian praktisi bahasa gitu ya, bidang saya bahasa. Jadi matematika tuh kayak sesuatu yang wow gitu, udah jarang banget dipakai gitu ya. Oke, jadi kayak ada pecahan, ada desimal, pecahan campuran, segala macam. Ini saya masih merasa bisa gitu ya, masih merasa bisa. Ini hitung-hitungannya, coret-coretan saya masih ada ya, kenang-kenangan. Oke, terus kalau udah mulai akar, kemudian udah soal-soal yang operasi aljabar, interval, itu kayak saya udah mau nangis ya. Jadi saya kalau belajar itu, ketika saya mengerjakan, itu kebanyakan salah gitu ya, untuk hal logika kuantitatif gitu ya, apalagi aljabar gitu. Saya tuh sampai ini, dalam hati tuh bertekad, pokoknya kalau soal ini ada di tes SBK-nya LPDP, saya akan mengerjakannya terakhir gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada soal yang kayak gini tuh, nggak ada ya, nggak ada alhamdulillah ya. Jadi soal kayak yang -3 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1, dan -2 lebih kecil dari Y, lebih kecil dari 4, maka ya kayak gitu, alhamdulillah nggak ada ya. Waktu saya nggak tahu nanti 2021 ya atau selanjutnya. Nah yang ini ada nih, waktu, jarak, dan kecepatan. Nah ini karena logika ya, karena seingat saya ini logika yang sederhana banget. Misalnya si A ke Bandung, si B ke Jakarta, nah ketemunya di mana dan jadi berapa kecepatannya, kayak gitu tuh saya ingat banget ya. Kemudian juga sistem satuan waktu, yang mulai lupa, ayo dia hafalin ya. 1 milenium tuh apa? Oke, 1 abad tuh berapa tahun, 1 dekade, dan lain-lain ya. 1 windu, macam-macam. Nah ini juga ada nih
Oke, terus himpunan juga saya sudah belajar tapi rasanya tidak keluar ya, atau mungkin tidak banyak ya. Untung rugi ya, aritmetika untung rugi ya. Si A jual sekian, ini jual beli sekian, maka berapa ini seingat saya ada di SBK itu. Kemudian sistem metrik, ini bangun ruang, seingat saya nggak ada ya. Jadi tapi saya udah pelajarin ya. Bangun ruang berapa, luas ini berapa, keliling segala macam sih saya nggak ada ya. Nah, deret bilangan. Yang namanya deret bilangan itu banyak banget yang muncul ya. Jadi ini benar-benar logika kan. Apakah deret ini ditambah dulu atau dikurang dulu? Alhamdulillah saya pelajari betul-betul dan insya Allah kalau kita belajar sungguh-sungguh ya insya Allah bisa gitu ya. Minimal kita tuh kayak terlatih gitu kan logika kita, sehingga ketika kita mengerjakan kita sudah tahu ini arahnya kemana, seperti itu. Dan memang teman-teman, saran saya berlatihnya luar biasa, harus sering-sering. Kalau misalnya bilang saya sibuk, saya punya anak, saya repot, saya begini, ya sekali lagi ini mau banyakkan alasan atau mau fokus pada tujuan gitu. Karena alhamdulillah ketika saya saat itu pusingnya juga luar biasa, sibuknya luar biasa ya, sibuk pekerjaan, sibuk di rumah sebagai ibu rumah tangga gitu kan, belum lagi kepanitiaan dan lain-lain, itu luar biasa. Tapi kenapa enggak habiskan waktu kurang lebih 30 menit setiap hari untuk belajar dan berlatih seperti itu. Oke, dan ingat teman-teman, kenapa kita harus belajar? Karena walaupun Anda sudah canggih, sudah jago, mungkin Anda jago bahasanya, Anda jago logika kuantitatifnya gitu ya, logika matematikanya, tapi tetap kita berpacu dengan waktu. Jadi memang harus banyak belajar. Oke, nah ini seingat saya aljabar seperti ini tidak banyak keluar sih, apa tidak ada gitu sama sekali ya, seingat saya begitu. Nah kemudian ini yang banyak tuh aritmetika ya, seperti kayak gini. 6 tahun yang lalu umur Lisa 1/6 umur Dewi. 10 tahun yang lalu umur Lisa setengah umur Dewi. Perbandingan umur Lisa dan Dewi sekarang adalah, nah seperti ini seingat saya banyak nih. Jadi siap-siap. Oke. Kemudian apalagi ya? Oke, jadi kayak akar-akar gitu seingat saya nggak ada, nggak keluar pada saat itu. Nah, menarik nih, silogisme. Silogisme itu berarti kita berlogika dengan simpulan ya. Jadi contohnya gini, semua mesin memiliki katup. Sebagian mesin berukuran kecil. Maka kesimpulan yang tepat adalah D. Sebagian mesin berukuran tidak kecil dan memiliki katup. Nah, seperti itu tuh dilatih tuh. Oke, kemudian apalagi selain silogisme? Spasial gitu ya. Spasial itu berarti kayak arah mata angin, arah putaran jarum jam, frame, dan deret. Oh, ternyata deret juga masuk spasial ya. Ini nih yang seperti ini nih, kayak tes psikotes banget kan, yang dia bentuknya awalnya begini lalu kemudian apa. Nah ini kita berlatih aja. Jujur sih saya juga soal-soal yang begini tuh ya udah sebisanya saya aja gitu kan. Kemudian apalagi ya, melengkapi gambar tuh sama kayak tadi ya, si spasial itu. Kemudian di sini banyak sekali bank soal, kemudian juga ada psikotes, contoh-contoh tes. Nah, ketika lagi psikotes, coba betul-betul ikuti sesuai seperti yang kita jalani ketika kita lagi tes. Jadi misalnya psikotes itu adalah 40 menit, ya coba kita tes itu 40 menit, sehingga real, kita harus simulasi terus gitu loh. Sehingga ketika tes beneran, kita akan terbiasa dengan berpacu dengan waktu gitu. Oke, kemudian ya penalaran semua udah ya. Jadi setebal ini nggak semua saya selesai, tapi minimal saya belajar. Karena sekali lagi cepet kan ya, dari pengumuman seleksi berkas administrasi menuju ke seleksi berikutnya, tes yang berikutnya. Kemudian selain tes TPA ya yang kita pelajari, jangan lupa kita harus menyiapkan diri bagaimana menulis esai ya, karena di SBK-nya seleksi
beasiswa LPDP itu ada essay on the spot ya. Setahu saya yang 2021 juga masih begitu, karena sebelum tahun 2019 ini tidak ada, yang ada dulu leaderless group discussion ya. Tapi ketika 2019, ketika saya sudah tidak ada lagi leaderless group discussion, tapi diganti dengan on the spot essay writing. Jadi soal-soalnya seperti yang saya ceritakan di video saya terdahulu. Jadi ketika saya ditanyanya bagaimana kalau saya menjadi deputi di bawah Kementerian Kesehatan, kalau ada wabah, waktu itu wabah apa gitu ya, saya harus melakukan apa. Nah seperti itu. Jadi rajin-rajin baca koran ya, karena supaya tahu situasi terkini. Dan juga dengan membaca koran yang berbahasa Inggris ya, untuk teman-teman yang keluar negeri, bacalah koran-koran berbahasa Inggris atau media online gitu ya yang berbahasa Inggris, sehingga teman-teman jadi punya banyak kosakata seperti itu. Nah, kalau kita di otak kita udah banyak kosakata, maka kita akan minimal kita punya konten apa yang mau kita tulis seperti itu. Tapi kebayang nggak, grammarnya udah canggih misalnya, terus structure juga udah hebat, nulis paragraf pintar deh saya, tapi nggak tahu vocabulary-nya. Nah, ini kan jadi apa yang mau ditulis jadi nggak tahu gitu loh. Saya udah pernah kasih contoh ya, tapi saya akan ulang lagi. Kalau saya jadi deputi di bawah Kementerian Kesehatan, ketika ada wabah saya harus apa? Nah itu saya ya. Tapi teman saya ada yang dapat peraturan BPJS. Kalau BPJS harus dinaikkan dengan kondisi begini, begitu, begini, begitu, apa yang harus Anda lakukan? Nah itu teman saya. Kemudian ada juga teman saya yang mendapatkan soal pajak. Jadi ketika diceritakan jalan tol harus dinaikkan, pajak bangunan harus dinaikkan atau diturunkan segala macam. Nah apa yang harus Anda lakukan? Nah seperti itu gitu loh. Jadi sekali lagi banyak-banyak baca ya, supaya nambah vocabulary dan jadi mudah untuk menulis seperti itu ya. Selain itu juga ada bagian dari tes SBK ini yang menunjukkan siapa diri kita gitu loh. Jadi bagaimana itu maksudnya? Jadi seingat saya ada pertanyaan-pertanyaan tuh yang tentang begini. Misalnya Anda di kantor ada atasan yang melakukan korupsi, apa yang harus Anda lakukan? Nanti ada pilihannya A, B, C, D gitu. Terus ada lagi, misalnya Anda mengetahui ada teman Anda, kolega Anda yang melanggar aturan di kantor Anda gitu. Lalu bagaimana Anda menyikapinya? Nah, soal-soal seperti itu kayak menunjukkan cara berpikir kita gitu ya, dan menunjukkan jati diri kita. Jadi kalau untuk ini sih saya rasa tidak bisa dibuat belajar gitu ya, karena ini memang diri kita sendiri. Bagaimana karakter Anda itu akan terlihat, mungkin sedikit terlihat dari tes itu gitu. Jadi sekian dari pengalaman tes SBK saya beasiswa LPDP 2019. Mohon diingat sekali lagi, yang pertama adalah tes potensi akademik ya, yang saya pelajari dari Oto Bappenas, itu yang banyak keluar. Kemudian yang kedua adalah on the spot essay writing. Kemudian yang ketiga saya share tadi adalah tes tentang karakteristik kita, bagaimana kita bersikap jika ada sesuatu atau hal-hal yang terjadi di lingkungan kita. Baik, sekian tips dari saya tentang pengalaman saya SBK seleksi beasiswa LPDP 2019. Saya harap video ini bermanfaat buat teman-teman, dan saya doakan semoga teman-teman berhasil ya. Jadi mohon doa untuk saya juga supaya PhD saya lancar dan saya bisa lulus tepat waktu dan berguna untuk Indonesia.